Cancer adalah zodiak yang sangat intuitif dan sentimental, menjadikannya salah satu zodiak yang paling menantang untuk diketahui. Mereka sangat emosional dan sensitif, dan memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga dan rumah mereka. Mereka yang lahir dengan Sun in Cancer sangat setia dan berempati terhadap rasa sakit dan penderitaan orang lain. Disimbolkan dengan seekor kepiting, mereka yang lahir pada tanggal 21 Juni hingga 22 Juli adalah pemilik zodiak Cancer. Sebagai sign zodiak berelemen air, seperti halnya Scorpio dan Pisces, Cancer dibimbing oleh emosi dan hati mereka, dan dapat mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan dunia di sekitar mereka. Diperintah oleh bulan, misteri internal mereka diperdalam oleh fase siklus bulan, menciptakan pola emosional sekilas yang seringkali di luar kendali mereka. Sebagai anak-anak, mereka mungkin kekurangan mekanisme bertahan dan pertahanan terhadap dunia luar, dan membutuhkan perhatian dan pengertian untuk menavigasinya dengan sukses. Tanpa kesabaran atau cinta, mereka mungkin mengalami perubahan suasana hati, keegoisan, mengasihani diri sendiri, atau manipulasi di kemudian hari. Meskipun mereka cepat membantu orang lain, mereka sering menghindari konflik dan tidak mendapat manfaat dari konfrontasi langsung. Cancer malah memilih menghindari mereka yang terlihat lebih kuat atau lebih kuat. Saat berdamai dengan pilihan hidup mereka, perwakilan Cancer paling bahagia dikelilingi oleh keluarga yang penuh kasih dan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Cancer the Brave Crab, demikian Cancer terkadang disebut, adalah makhluk yang dikirim ke bumi ini untuk tujuan yang lebih besar. Namun mereka sering tidak menyadari kualitas positif mereka sendiri, dan dapat membahayakan kenyamanan mereka sendiri dalam melayani tujuan kemudahan seseorang. Mereka tahu kemana mereka akan pergi, tetapi terkadang menemukan diri mereka menuju ke arah yang salah, sampai mereka mempelajari pelajaran mereka, dan mulai hanya mengandalkan diri mereka sendiri. Cancer adalah sign zodiak yang digerakkan secara emosional, dan perasaan sangat penting dalam hubungan mereka. Mereka lembut dan peduli, sering menunjukkan kepekaan mereka terhadap dunia tanpa mempertimbangkan potensi sakit hati dirinya sendiri. Dalam pasangannya, mereka mencari seseorang yang dapat memahami mereka melalui komunikasi nonverbal, berbagi rutinitas sehari-hari, dan hubungan emosional yang mendalam. Mereka tidak akan mempertahankan ikatan kasih sayang dengan pasangan yang dangkal, rapuh, atau tidak dapat diandalkan. Kurangnya inisiatif yang ditunjukkan oleh individu Cancer, dapat menyulitkan mereka untuk mengembangkan kehidupan seks yang memuaskan. Kecuali mereka menemukan pasangan yang dapat memberikan rasa tenang, perlindungan, dan kebebasan emosional. Meskipun Cancer menghargai nilai-nilai tradisional, dan bersemangat tentang pernikahan, anak-anak, dan menjadi orang tua, mereka dapat disesatkan oleh orang-orang yang mereka kagumi dan percayai untuk mengadopsi pendekatan yang lebih modern, yang tidak sesuai dengan kepribadian mereka yang sebenarnya. Cancer senang menjalin hubungan dengan orang baru, tetapi mereka sangat peka terhadap mereka yang tidak disetujui oleh lingkaran dalam mereka. Intuitif dan penyayang, mereka mungkin menantang untuk dipahami dari perspektif yang murni rasional. Mereka sangat menghormati orang-orang yang dapat mereka ajak berkomunikasi dengan mudah, dan mereka memandang semua kontak sosial mereka melalui lensa emosional, bukan sekadar rasa ingin tahu atau status sosial seseorang. Para Cancer lebih suka bersosialisasi di rumah mereka, di mana mereka dapat menciptakan suasana yang nyaman, akrab, dan berbagi pemahaman mendalam di bawah kendali mereka. Cancer adalah zodiak yang menghargai ikatan keluarga dan rumah, lebih dari zodiak lainnya. Orang-orang ini sangat sentimental dan cenderung menghargai kenangan keluarga, dengan melestarikannya selama bertahun-tahun. Ketika kehidupan pribadi mereka terpenuhi, mereka dapat menjadi orang tua yang luar biasa dan bisa memahami emosi anak-anak mereka, bahkan ketika mereka terpisah jauh. Dan berikut adalah prediksi horoskop atau ramalan zodiakmu di bulan Juli tahun 2023 ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kamu dalam menjalani kehidupan di bulan ini. Namun tidak ada salah dan ruginya untuk support terus channel sederhana ini dengan cara like, share, dan subscribe-nya, agar channel ini bisa terus ada dan menghibur kamu. Terima kasih. Selama bulan ini,
Cancer diprediksi akan melihat hasil yang moderat sehubungan dengan karir, keuangan, dan kesehatan. Karena pergerakan transit Jupiter di rumah ke-10 dari tanda bulan, Cancer mungkin akan menghadapi perubahan terkait pekerjaan. Ini akan menjadi bulan yang mengharukan, yang diisi dengan awal yang baru dan perubahan positif bagi para Cancer. Mereka yang masih melajang, kemungkinan berpeluang menemukan hal atau sesuatu yang romantis untuk menarik si dia. Sementara bagi Cancer yang sudah berpasangan dalam hubungan berkomitmen, mungkin mengalami hubungan emosional yang lebih dalam dengan pasangannya. Baik pria maupun wanita Cancer mungkin menjadi lebih ekspresif dan terbuka dalam kehidupan cinta mereka, yang menghasilkan ikatan yang lebih erat dengan pasangannya. Komunikasi akan memainkan peranan penting pada bulan ini. Penting bagi Cancer untuk mengutamakan keterbukaan dan kejujuran dengan orang yang mereka cintai, untuk menjaga hubungan kalian tetap sehat. Horoskop Cancer di bulan Juli mengatakan, karena Jupiter menempati rumah ke-10 dari tanda bulan dan Saturnus ditempatkan di rumah ke-8 sebagai tuan rumah ke-8 yang berarti tidak cocok. Cancer diprediksi akan menghadapi sejumlah hambatan dan tekanan yang cukup tinggi selama bulan ini. Bahkan kemungkinan ada peluang bagi beberapa pemilik sign zodiak ini untuk kehilangan pekerjaan atau berganti pekerjaan. Tapi itu semua demi kemajuan yang lebih baik. Bagi Cancer yang berbisnis, maka bulan ini mungkin tidak terlalu menggembirakan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Bertambahnya pesaing dengan konsep yang sama namun berbeda bisa jadi salah satu sebabnya. Karena penempatan Saturnus yang tidak menguntungkan di rumah ke-8, Jupiter dan Rahu di rumah ke-10. Orang-orang yang lahir di bawah sign zodiak Cancer ini, mungkin menghadapi gangguan dalam kehidupan finansial di bulan ini. Jupiter di rumah ke-10 dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak diinginkan bagi para Cancer. Dan salah satu faktor terhambatnya finansial Cancer di bulan ini, mungkin dikarenakan menghadapi masalah dalam profesinya atau pekerjaannya, karena penempatan Jupiter di rumah ke-10 dan ini dapat mengganggu kemajuan finansialnya. Horoskop bulan Juli tahun 2023 menunjukkan bahwa Cancer akan menghadapi ketidaknyamanan karena kehadiran Ketu di rumah keempat. Karena kehadiran Ketu di rumah keempat, Cancer kemungkinan perlu mengeluarkan uang untuk kesehatan ibu atau ayahnya, dan pengeluarannya otomatis akan meningkat. Saturnus di rumah ke-8 dan aspeknya di atas rumah kedua dapat menyebabkan sakit gigi dan iritasi mata bagi pemilik sign zodiak ini, dan kemungkinan juga ada rasa sakit pada bagian kaki. Horoskop bulanan Juli tahun 2023 mengungkapkan bahwa Cancer dapat menghadapi gangguan dalam kehidupan keluarga karena penempatan Saturnus yang tidak menguntungkan di rumah ke-8 selama bulan ini dan penempatan Ketu di rumah ke-4 sehubungan dengan tanda bulan, dapat menimbulkan masalah dalam keluarga. Tidak akan ada kerjasama dan pemahaman yang baik di antara anggota keluarga selama bulan ini, yang mana kerjasama dan pemahaman itu sebenarnya sangat diperlukan untuk menjaga kebahagiaan keluarga. Jupiter yang ditempatkan di rumah ke-10, mungkin memberikan masalah ego yang berakibat terjadinya kesenjangan komunikasi, kesalahpahaman dan pertengkaran di antara anggota keluarga. Untukmu yang bertanya-tanya apa itu rumah atau house dalam astrologi zodiak, berikut adalah penjelasan singkatnya. Selain zodiak, planet, dan aspek, ternyata rumah atau house merupakan fondasi dalam keseluruhan birth chart atau bagan kelahiran. Sama seperti roda zodiak, rumah juga terbagi menjadi 12 bagian, dan masing-masing mewakili berbagai aspek dalam kehidupan seseorang, mulai dari pengembangan diri, kesehatan, hingga eksistensi, dan banyak hal lainnya. Walaupun sama-sama terbagi menjadi 12 bagian, namun roda zodiak dan pembagian rumah itu berbeda. Jika roda zodiak terbagi berdasarkan pergerakan rotasi tahunan matahari, rumah atau house di sisi lain mencerminkan rotasi bumi selama 24 jam di sekitar porosnya. Karena rumah dianggap tidak kalah penting dengan zodiak dalam kehidupan, maka selain mengetahui tanggal lahir, penting bagi seseorang untuk mengetahui waktu kelahirannya juga. Anggap saja Wheel of Houses adalah peta di langit, dengan planet-planet terus bergerak dari rumah ke rumah.
Ketika kamu lahir, setiap planet berada di rumah tertentu dan rumah tersebut dapat dilihat di birth chartmu. Ke-12 rumah ditentukan berdasarkan waktu kamu lahir, dan bukan hanya tanggal. Rising sign atau zodiak yang muncul saat seseorang lahir, disebut sebagai ascendant, dan akan menandai rumah atau house pertamanya. Rumah pertama sampai ke-6 sendiri membahas lebih banyak tentang hal-hal personal, sedangkan rumah ke-7 hingga ke-12 membahas lebih banyak tentang hal yang bersifat publik atau sosial. Jadi jika Jupiter atau planet keberuntungan berada di second house atau rumah kedua, yang mengatur keuangan di saat kamu lahir, menghasilkan uang kemungkinan tak sulit bagimu. Rising sign kamu atau tanda zodiak yang berada pada cakrawala pada momen kamu lahir, juga dikenal sebagai ascendant, menandakan satu stone house, dan para astrologer membaca Wheel of Houses berlawanan arah jarum jam mulai dari titik tersebut. Ketika melihat birth chart, mungkin kamu menyadari ada sejumlah planet dalam rumah-rumah tertentu, sedangkan beberapa rumah lainnya kosong. Ini normal dan ini semua berperan dalam membangun kepribadian dan jalan hidup setiap orang unik. Rahu dan Ketu dalam astrologi umumnya dianggap sebagai objek planet yang jahat. Rahu sebaliknya disebut entitas abstrak dan bertanggung jawab menyebabkan gerhana. Menurut mitologi Hindu, Rahu dan Ketu adalah dua entitas bayangan. Mereka dianggap sebagai planet jahat, dan istilah Rahu kala dianggap tidak menguntungkan untuk memulai pekerjaan yang baik. Rahu dan Ketu menyelesaikan perjalanan mereka dalam 18 tahun dan selalu berjarak 180 derajat satu sama lain. Ini bisa bertepatan dengan simpul naik dan turun bulan di bidang ekliptika bumi. Secara teknis Rahu dan Ketu mewakili titik persimpangan jalur matahari dan bulan. Mereka juga disebut simpul bulan utara dan selatan.